Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Bono, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah kisah saya dalam rangka mengenang almarhum Bapak Jayus PT yang dimuat dalam buku Lelakon Jayus PT ing antarane para kanca dengan judul Wasiat Jayus PT. Bagi penulis, Jayus PT adalah mahaguru sastra Jawa. Namanya sudah tidak mungkin diragukan lagi baik di Bojonegoro sendiri maupun di luar Bojonegoro, bahkan sampai ke luar negeri. Beberapa waktu yang lalu, naskah cerkaknya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Meskipun beliau mengaku bukan penulis produktif, namun setiap karya yang dihasilkan hampir semua memiliki daya tarik tersendiri. Berbeda dalam setiap penciptaan karya sastra, baik cerkak maupun buku hitam. Tahun 2002, buku kumpulan cerkak Kotak Emas Juran Kupit memperoleh penghargaan sastra Rancake. Ini sungguh prestasi yang luar biasa. Pertama mengenal beliau pada tahun 1993, namun belum pernah berjumpa secara langsung. Hanya dari karya-karya cerkak di majalah Joyoboyo dan Penyebar Semangat. Kebetulan waktu mahasiswa, penulis diwajibkan berlangganan salah satu dari majalah tersebut. Baru pada akhir tahun 2013 dapat bertemu langsung dengan beliau. Kebetulan saat itu kami sama-sama bergabung dalam PSCP. Kesan pertama waktu bertemu Jayus PT, beliau tergolong sastrawan Jawa yang nyentrik. Sangat berbeda dengan penulis-penulis lain di PSCP. Bukan hanya nyentrik di penampilan, tapi juga karya-karyanya. Yang paling mencolok dari sastrawan satu ini adalah kemurahan hatinya dalam berbagi ilmu. Beliau tidak pernah segan berbagi cerita dalam waktu yang cukup lama. Seolah tidak pernah kehabisan kata-kata. Tapi dengan satu syarat ya, harus ada kopi kental dan rokok ulung khas Bojonegoro. Pada suatu acara cangkruk sastra, beliau menceritakan tentang ide-ide cerita yang belum sempat ditulis. Padahal cerita itu benar-benar sudah tuntas tergambar di kepalanya. Kisah tentang sebuah kematian seorang sastrawan Jawa. Sebelum meninggal, sastrawan itu memberi wasiat kepada anak-anaknya supaya mereka menuliskan nama beliau pada batu nisannya, tapi bukan hanya nama aslinya, melainkan dengan menambahkan embel-embel sastrawan Jawa di bawah namanya. Penulis memberanikan diri untuk bertanya, mengapa Bapak menceritakan ide yang belum ditulis kepada kami? Apakah tidak merasa takut kalau ide itu diambil oleh salah satu di antara kami? Dengan tawa khas, beliau menjawab, tidaklah, silakan ambil saja. Ide yang sama ditulis oleh orang yang berbeda, maka hasilnya tentu tidak akan sama. Jawab beliau sambil sesekali mempermainkan rokok ulungnya. Juga pada acara pelatihan menulis cerkak untuk calon tutor, beliau seolah ingin menumpahkan semua ilmu yang ada di kepala. Dalam waktu 4 jam kami jadwalkan, menurut beliau sangat singkat. Kenapa hanya sebentar, tanyanya. Ini kan calon tutor, harus lebih tinggilah ilmu yang harus saya berikan, tutur beliau. Namun karena acara tersebut bertempat di sebuah kafe, maka dibatasi dengan waktu. Maka kami berjanji akan mengundang beliau lagi pada kesempatan lain, jika memungkinkan bekerja sama dengan MGMP Bahasa Jawa. Penulis sudah pernah menyinggung tentang kemungkinan kerjasama dengan MGMP Bahasa Jawa. Gayung pun bersambut, Ketua MGMP Bahasa Jawa sangat senang dengan ide itu. Namun sayang seribu sayang, Gusti Allah berkehendak lain. Kini Jayus PT telah menghadap ilahi dengan ribuan ide yang belum sempat ditulis. Andaikan waktu itu kami segera mengagendakan pertemuan dengan beliau, mungkin masih banyak cerita yang bisa digali. Perpisahan di kafe Kenoman waktu itu memang terasa berat. Masih banyak cerita yang belum saya sampaikan, tutur beliau. Beberapa bulan berlalu, penulis sudah hampir melupakan cerita tentang kematian seorang sastrawan Jawa itu. Rutinitas mengajar, menulis, menerbitkan buku-buku dan lain-lain lebih menyita waktu. Sampai pada suatu siang, seorang teman dari Sidoarjo tiba-tiba mengirim pesan WhatsApp.
"Dek, apa benar berita di Facebook ini?" tanyanya sambil mengirim screenshot ucapan bela sungkawa dari seseorang. Seperti petir di siang bolong, penulis sangat terkejut dan tidak percaya, karena selama ini tidak mendengar kalau beliau menderita sakit. Bahkan pusing pun katanya tidak pernah. Lalu penulis segera membuka Facebook. Ternyata sudah banyak ucapan bela sungkawa dari beberapa teman, salah satunya dari Ketua PSCB, JF Guri. Lalu penulis juga bertanya kepada beberapa kawan, berharap berita itu tidak benar. Namun ternyata semua orang membenarkan kabar duka itu. Karena hari sudah sore, penulis putuskan takziah keesokan harinya, yaitu dengan mengajak Lestari Sasa Malika dari Sanggar Sumilang Balen, Yonatan Raharjo dan Elizabeth Vita dari Penerbit Majas. Sesampainya di rumah duka, kami dikejutkan oleh cerita dari anak-anak almarhum. Mereka mengatakan bahwa bapaknya menyampaikan wasiat sebelum meninggal, yaitu minta namanya ditulis di batu nisannya. Minta yang tertulis di batu nisannya ditulis Jayus PT Sastrawan Jawa. Ini persis seperti sebuah kisah yang pernah diceritakan beliau beberapa bulan yang lalu. Sebuah kisah yang belum sempat ditulis. Selamat jalan Pak Jayus. Selamat jalan Pak Jayus PT Sastrawan Jawa, guruku, pepundenku. Demikian tadi kisah saya bersama almarhum Bapak Jayus PT dengan judul Wasiat Jayus PT yang dimuat dalam buku lelakon Jayus PT ing antarane para ponco bersama penulis-penulis lain, bukan hanya di Bojonegoro tapi juga di luar Bojonegoro dan ada juga yang dari luar negeri. Terima kasih, mudah-mudahan buku ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.